Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Jika kemarin kita sudah belajar tentang pengurangan bilangan pecahan pada bagian kedua, hari ini harusnya kan kita masuk di materi operasi hitung campurannya bagaimana. Di sini nanti operasi hitung campurannya saya contohkan aja beberapa saja ya. Habis itu kita masuk ke hal yang lain. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, pastikan anak-anak tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip. Kenapa? Karena pada hari ini kita hanya akan belajar tentang sebuah cara mengerjakan. Kita tidak banyak menghitung, ya. Bagaimana cara memahami sebuah soal atau sebuah permasalahan atau suatu matematika itu sendiri seperti apa. Maka di sini saya tuliskan tema kita hari ini yaitu sebuah cerita tentang mereka. Siapa mereka? Yaitu penjumlahan dan pengurangan. Artinya pada kesempatan kali ini kita tetap belajar hanya pada bagian pecahan. Saya tidak ikutkan yang desimal. Menghadapi permasalahan-permasalahan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini saya bagi jadi 3, yaitu yang pertama memahami atau yang pertama operasi hitung campuran. Di situ itu yang bagaimana cara kita menghitung ketika soalnya langsung soal hitung itu campuran, ada itu apakah penjumlahan sama pengurangan digabung jadi satu ataukah desimal sama pecahan digabung jadi satu. Itu saya kasih pengantarnya saja, nanti selebihnya ke belakang anak-anak pasti akan banyak latihan itu. Nah, untuk poin 2 dan 3 yaitu memahami soal cerita, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana ketika kita nanti menghadapi soal cerita di matematika, ada step by stepnya, jadi pastikan tonton videonya, jangan di skip-skip. Nah itu. Kemudian yang ketiga ada step by step penyelesaian soal cerita. Tahapan-tahapan yang harus dilalui atau tahapan-tahapan yang harus anak-anak lakukan supaya nanti anak-anak mudah dalam mempelajari soal cerita ini. Kita mulai ya, kita langsung saja biar waktunya agak cepat. Hari ini saya nggak akan kasih banyak video yang panjang. Video kali ini sangat singkat, yaitu apa? Operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran di sini saya akan contohkan 4 saja. 4 ini ya mudah-mudahan bisa mewakili kesemuanya ya. Nah, dari keempat ini anak-anak bisa perhatikan, ini kan saya gabung. Untuk yang nomor 1 ada ini penjumlahan, sama-sama penjumlahan, yang digabung adalah desimal sama pecahan. Nah, saya contohkan yang nomor 1. Di nomor 1 ini 2,5 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Ini kita akan bahas singkat saja ya. Nah, ketika kalian ketemu dengan bentuk yang berbeda seperti ini, langkahnya adalah tentukan kamu pengen jawaban bentuk desimal apa jawaban bentuk pecahan. Saya contohkan, kalau saya pengen jawabannya adalah bentuknya pecahan, ya 2/5 saya rubah jadi pecahan. 2/5 itu adalah 2, 5/10 gini kan, ditambah 1, 1/3 ditambah 1, 1/4. Kalau seperti ini kita samakan penyebutnya 2/10, 3, dan 4. KPK-nya berapa? KPK-nya yaitu, nah, KPK dari 10, 3, dan 4 yaitu berapa? 6, 60. Berarti di sini saya tulis per 60, per 60, per 60. 10 ke 60 itu dikali 6, maka yang atas juga kali 6. 5 kali 6, 30. 3 ke 60
kali 20, maka yang atas juga kali 20, berarti 20. 4 ke 60 kali 15, maka 1 kali 15, 15. Jika sudah, ya 2 ditambah 1, hasilnya 2 tambah 1, 3. 30 tambah 20, 50 tambah 15, 65 per 60. Bisa disederhanakan? Bisa. Yaitu yang atas dan yang bawah keduanya saya bagi 5. Sehingga jadinya 3, 65 bagi 5, 15. Bukan 15. 65 dibagi 5 yaitu 13. Kemudian 60 bagi 5, 12. Nah, 13 per 12 ini kan kalau di pembahasan kita yang sudah lalu pada perubahan bilangan desimal ke pecahan atau pada penjumlahan pecahan, ini kita rubah. Jadi kita sederhanakan, jadinya 4, 1 per 12. Nah, dilihat lagi materi sebelumnya. Ini kalau kita mau dalam bentuk pecahan. Kalau saya ingin dalam bentuk desimal, ya soal itu menjadi 2,5 ditambah 1 per 3 itu berapa? 0,33. 1 per 4 itu adalah 1,25. Nah, ini kita jumlah dengan cara susun, sehingga ketemunya adalah 80,4. Nah, karena di contoh ini saya pakai yang pecahan, sehingga di sini ketemunya 4, 1 per 25. Anak-anak enak yang mana? Bebas pilih jawaban yang mana saja. Selama jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan, maka Ustadz benarkan. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, di situ ada 5, 3 per 5 dikurang 0,4 ditambah 2,2. Saya buat bentuk pecahan juga ya. Jadinya 5, 3 per 5 dikurangi 0,4 berarti 4 per 10 ditambah 2 per 10. KPK-nya ini berapa? 5, 10, 10. KPK-nya ya 10. Berarti di sini tetap 5 per 10. 5 ke 10 kali 2 berarti 3 juga kali 2. Jadinya 6 dikurangi 4 per 10 ditambah 2 per 10. Nah, ketika kamu menemukan ada bentuk begini, operasi maaf, ini saya salah nulis. Ini harusnya bukan 2,2 tetapi 1 per 4. 1 per 4 ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, yang di sini saya ulangin, 5, 3 per 5 dikurangi 0,4 itu kan 4 per 10. Ini ya. 0,4 itu kan 4 per 10 dikurangi lagi 1 per 4. 5, 10, 4. KPK-nya 20. Kita samakan penyebutnya. 5 ke 20 kali 4 berarti 3 kali 4. Di sini 8 per 20 dikurangi 1, 5 per 20. Anak-anak sudah harus sampai sini, anak-anak itu harus sudah terampil, bukan sekedar tahu caranya ya. Harus benar-benar terampil menyamakan penyebut. Saya sudah tidak ulangin bagaimana cara menyamakannya. Nah, kalau sudah begini ya 5 ini nguranginya, ini kurang ini dulu aja. 5, 12 kurangi 8, 4 per 20 dikurangi 1, 5 per 20. Nah, 4 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti pinjam 1, tinggal 4. 4 tambah 20, 24 per 20 dikurangi 1, 5 per 20. 4 kurangi 1, 3. 24 kurangi 5, 19 per 20. Sehingga jawabannya adalah 3, 19 per 20. Gitu ya. Harusnya ini anak-anak sudah enggak kesulitan lagi.
Nah, yang mau saya bahas di sini detailnya ada ini. Perhatikan ini. Di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Yang ini penjumlahan, di sini pengurangan. Terus cara pengerjaannya bagaimana? Ketika ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berada pada satu deret hitungan, pengerjaannya urut dari kiri ke kanan. Jadi tidak boleh anak-anak yang ini 1/4 ditambah ini dulu, tidak boleh. Kita urut dari kiri ke kanan. Berarti yang ini coba saya hitungkan ya. Nah, 3,1 saya jadikan pecahan. Jadi 3 1/10 dikurangi 1 1/4 ditambah 2 2/10. Kalau kayak gini anak-anak boleh samakan, semua disamakan dulu boleh. Sehingga kalau kita samakan 3 2/20 dikurang 1 5/20 ditambah 2 4/20. Nah, yang kita hitung yang ini dulu. Ini ya, yang kita hitung yang saya kotakin dulu. Ya, dari depan. Sehingga 3, nah 2 dikurang 5 kan tidak bisa. Jadi pinjam tinggal 2, 22/20 dikurangi 1 5/20 ditambah 24/20. Ini kita hitung dulu sehingga jadinya adalah 1 berapa ini? 17/20 ditambah 24/20. Nah, ini kalau sudah sama ya, kita tinggal jumlah, tinggal 3 21/20. Dengan cara yang sama, karena yang atas masih lebih banyak daripada yang bawah, dengan cara yang sama ini maka kita bisa jadikan jadi 4 1/20. Lihat di video saya sebelumnya, sudah pernah saya bahas. Jadi kalau belajar jangan dipotong-potong, gitu ya. Nah, sehingga yang nomor 3 kita bisa dapatkan 4 1/20. Dengan cara yang sama seperti yang nomor 3, kita akan kerjakan yang nomor 4. Nomor 4 silakan anak-anak coba. Yang didahulukan yang mana? Penjumlahan dulu. Setelah ditambah baru hasilnya dikurang. Nah, itu yang jadi poin pentingnya ya. Sehingga nanti pasti akan ketemunya 19/40. Oke. Sudah ya. Kita akan lanjutkan bagaimana materi kita selanjutnya, yaitu adalah memahami atau kunci dalam memahami soal cerita. Ada 4 poin. Ini 4 poin ini yang biasanya banyak diabaikan. Khusus pada soal cerita, saya minta anak-anak mengerjakannya menggunakan cara saya. Ya, tidak boleh cara yang lain. Khusus pada soal cerita saja. Terutama pada cara menulisnya. Kalau cara menghitungnya bebas, tapi cara menulisnya nanti pakai cara saya. Nah, di sini ada 4 poin. Ketika anak-anak harus mengerjakan untuk yang soal cerita, ya ini. Yang pertama apa di sini? Baca dulu soalnya. Kebanyakan ketika anak-anak mengerjakan sebuah soal cerita, tidak dibaca soalnya dengan teliti. Dia hanya baca sekilas atau membaca cuma satu kalimat pertama. Kalau tidak gitu hanya kalimat terakhir itu yang dibaca. Habis itu langsung tanya ke gurunya, Ustaz, saya tidak bisa. Padahal soal belum dibaca. Yang kedua, apa yang kedua? Pahami soal itu per kalimat. Kalau membaca itu setelah dibaca satu sampai akhir, kita baca ulang. Per kalimat, dalam satu kalimat ada info apa yang bisa kita tulis. Gitu ya. Kemudian setelah kita baca per kalimat ini, kita catat. Apa yang harus dicatat? Apa yang penting dari kalimat ini? Selama ini pengalaman saya mengajar, anak-anak itu biasanya yang ditulis itu adalah soalnya ditulis ulang.
Kalau anak-anak menulis soalnya ditulis ulang, pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa ngerjakan soal cerita. Karena dia tidak paham. Dengan mencatat ini, mencatat poin penting ini diharapkan anak-anak paham. Paham apanya? Maksud soal. Hanya paham maksud soalnya. Minimal itu. Setelah kita sudah paham maksud soalnya bagaimana, baru kita tentukan. Untuk menghitung itu, kita menggunakan cara yang mana. Gitu ya. 4 poin ini, baca dengan teliti, pahami per kalimat, catat poin pentingnya atau informasi pentingnya, kemudian tentukan cara menghitungnya. Saya contohkan. Kita contohkan pada contoh kasus berikut. Ada satu kasus. Misalnya Nina rajin lari pagi untuk menjaga kesehatan tulangnya. Nina berlari mengelilingi sebuah lintasan lari. Ia berlari sejauh 2/3 putaran. Nina beristirahat selama 10 menit. Kemudian berlari lagi sejauh 3/4 putaran. Berapa putaran Nina berlari seluruhnya? Nah, untuk mengetahui ini, maka kita baca per kalimat. Apa poin pentingnya? Nina rajin lari pagi untuk menjaga kesehatan tulangnya. Ada informasi yang penting? Ya, sebenarnya kita bisa tulis saja bahwa dia rajin lari pagi artinya setiap hari dia lari. Nah, Nina berlari mengelilingi sebuah lintasan lari. Nggak ada yang bisa kita catat ya. Di sini masih belum terlalu penting. Nah, ternyata ia berlari sejauh 2/3 putaran. Nah, ini. Ia berlari sejauh 2/3 putaran. Nina beristirahat selama 10 menit. Kemudian berlari lagi sejauh 3/4 putaran. Berapa putaran Nina berlari seluruhnya? Ini ya. Nah, perhatikan, saya hapus. Perhatikan di sini. Apa yang harus kita lakukan setelah kita baca seluruh soal, kita coba pahami, kita kasih tanda yang penting. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau kita melihat ini, maka yang diketahui apa, yang ditanya apa, itu kan jadi poin pentingnya. Itu yang harus kita catat. Perhatikan, karena yang ditanya adalah Nina berlari seluruhnya atau seluruh lintasan yang tempat Nina berlari keseluruhannya itu berapa putaran. Ini berapa putaran, ini berarti yang menjadi poin penting yang harus kita catat, yaitu yang pertama, putaran Nina berlari yang pertama ini itu kan sejauh 2/3 putaran, saya tulis. Kemudian pada dia istirahat dulu 10 menit, setelah itu lari lagi kan. Pada lari berikutnya 3/4 putaran ini kita catat. Yang ditanyakan apa? Berapa putaran Nina berlari seluruhnya? Ini biasanya anak-anak dalam menulis ini, yang dua ini, soal ini ditulis ulang. Nah, itu yang harus dirubah. Gitu ya. 10 menit kita harus tulis tidak. Karena yang ditanya adalah berapa putaran Nina berlari. Dia tidak menanyakan waktunya berapa lamanya, tidak. Nah, maka 10 menit tidak usah kita tulis. Gitu ya. Setelah kita tulis itu, sekarang untuk menjawabnya di langkah terakhir tadi kita tentukan bagaimana cara mengerjakannya. Kira-kira untuk mencari berapa putaran Nina berlari seluruhnya, ya berarti mencari banyaknya putaran seluruhnya, ya putaran yang pertama ini ya kita tinggal tambah saja, ya kan? Maka di situ kita tentukan, ya ditambah. Jadi kapan ditambah, kapan dikurang. Nah, itu menentukannya nanti dari kita memahami ini. Dari pemahaman ini kita baru tentukan ini. Setelah itu bagaimana? Urusan minggu depan. Oke ya. Pada pembelajaran kali ini kita hanya belajar pada cara mengerjakan ini, cara membuat ini, cara memahami kalimat. Nah, itu contoh kasus. Oke, saya kasih contoh lagi.
Contoh lagi, satu kali lagi. Di contoh berikutnya, contoh yang kedua ini, hari libur kemarin, Ana dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Saat berangkat, mereka hanya memerlukan waktu 3/4 jam. Karena macet, mereka menghabiskan waktu 1,5 jam saat perjalanan pulang. Berapa selisih waktu saat pulang dan pergi? Nah, untuk menjawab ini, kita pahami per kalimat dulu. Kemarin, hari libur, Ana dan keluarga pergi ke kebun binatang. Saat berangkat, berarti pada saat berangkat mereka butuh waktu 3/4 jam. Nah, karena macet, mereka menghabiskan waktu atau butuh waktu 1,5 jam untuk perjalanan pulang. Sehingga kita bisa tuliskan apa? Waktu pada saat dia pergi atau berangkatnya itu adalah 3/4, dan waktu pada saat dia pulangnya itu butuh waktu selama 1,5 jam. Ini sudah kita dapat informasi ya dari kalimat ini. Berapa yang ditanyakan apa? Berapa selisih waktu saat pulang dan pergi? Nah, untuk mencari selisih ini, bagaimana cara kita mencari? Untuk mencari selisih waktu, ya kita tinggal cari waktu pulangnya berapa lama dan waktu berangkatnya berapa lama. Di situ nanti akan ketemu selisihnya. Gitu ya. Nah, ini sangat dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami kalimat. Jika selama ini anak-anak belajar bahasa Indonesia disuruh membaca, tidak mau membaca, nah mesti akan kesulitan. Disuruh mencari ide pokok, tidak mau mencari ide pokok, nah itu pasti nanti akan kesulitan. Karena apa? Salah satu penggunaan atau pemanfaatan membaca pada pelajaran bahasa Indonesia yang mencari ide pokok, membaca sebuah cerita, ya seperti ini, kita mencari informasi-informasi pentingnya. Setelah itu, dari informasi penting itu kita bisa dapatkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa? Nah, kayak gitu. Jadi penting sekali anak-anak untuk belajar membaca, gitu ya. Ini harus belajar. Kita pada minggu ini hanya belajar menentukan informasi penting seperti ini saja. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan, yaitu kayak gininya. Itu ya, kita hanya cari dua itu untuk pelajaran minggu ini. Nah, untuk contoh kasus lainnya nanti saya akan sertakan di deskripsi video ini. Yang perlu diingat adalah mat itu banyak yang mengistilahkan learning by doing. Artinya apa? Untuk belajar mat kita harus melakukannya. Artinya ya itu belajar latihannya, belajar dengan cara menghitung, mengerjakan. Nah, itu cara terbaik untuk belajar mat, gitu ya. Nah, untuk saat ini hanya ini, kita hanya akan belajar ini dulu, mencari informasi penting dari sebuah soal cerita. Itu ya. Nah, di situ nanti saya akan sertakan beberapa kasus pada deskripsi video ini. Jadi silakan nanti dilihat di deskripsinya. Di situ ada beberapa contoh. Kemudian minggu depan kita akan masuk di bagaimana cara menghitungnya. Itu materi kita minggu depan. Dan di hari Sabtu atau Jumat depan saya akan buatkan pembahasan dari latihan ini. Nanti ketika anak-anak masuk ke sekolah saya akan lihat tugasnya. Dikerjakan apa tidak. Ya, itu saja untuk materi minggu depan. Kita menyelesaikan soal cerita itu untuk minggu depan. Hari ini hanya membahas informasi pentingnya dulu. Oke. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini tidak banyak. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa belajar matematika itu tidak cukup sekedar dibaca, tetapi juga harus mencoba mengerjakan latihan
soalnya. Tanpa latihan soal, anak-anak tidak akan bisa. Tanpa melatih, ya anak-anak tidak akan pernah terampil. Itu dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.